Oke, baik. Untuk semuanya, apakah bisa mendengar suara saya? Dengar Mas. Siap, terima kasih. Oke, baik. Mohon maaf untuk peserta semuanya, teman-teman semuanya, karena sedikit terlambat juga. Oke, untuk sore hari ini, untuk acara saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk kali ini kita menunggu menjelang azan maghrib atau berbuka dengan isi acara Kongko alumni ekonomi dengan alumni ekonomi syariah. Mungkin teman-teman sekalian, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fatih Al-Aziz selaku moderator pada sore hari ini yang akan menjalankan acara Kongko alumni dengan tema Growth Mindset with Organization, kunci kesuksesan dalam menghadapi dunia kerja. Nah, dari sini sebelum itu saya akan membacakan beberapa tata tertib dalam Kongko untuk diskusi pada sore hari ini. Yang pertama, untuk peserta harus menghadiri acara ini hingga selesai, dari awal hingga sesi foto bersama nanti. Terus yang kedua, untuk peserta saya harapkan bisa mematikan mikrofon ketika pemateri memaparkan segala penyampaiannya, dan juga dimohon untuk peserta kondusif hingga akhir. Dan yang ketiga, apabila nanti di sesi tanya jawab, bagi peserta yang ingin menanyakan terkait materi diskusi nanti, bisa raise hand atau menyalakan kamera dan mikrofon dan langsung bisa menanyakan kepada pemateri. Nah, itu adalah beberapa tata tertib pada sore hari ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa boleh menyalakan kamera juga boleh hingga selesai, itu tidak masalah. Dan terus sebelum itu saya akan membacakan beberapa CV dari pemateri sore hari ini. Yang pertama saya akan membacakan CV dari saudara ini ada saudara Asif Jawar Winarto. Beliau selaku Presidium Nasional Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam. Tempat tanggal lahir ini Lamongan, 03 Juli tahun 1998. Agama Islam, alamat Garuda Penduruan 1, nomor 34, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan beliau, ini dari tahun 2002 sampai 2004, itu TK Al-Falahiyah Lamongan, tahun 2004 hingga 2010, SDN Kepatihan Lamongan, tahun 2010 hingga 2013, SMPN 2 Lamongan, tahun 2013 sampai 2016, SMA Darul Ulum 3 BPT Bilingual Jombang, tahun 2016 hingga tahun 2020. Beliau lulusan S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, sarjana program studi ekonomi syariah. Tahun 2020 hingga sekarang ini beliau sedang berkuliah di S2 Magister Program Studi Ekonomi Syariah. Terus pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi beliau, ya ini dirincis dari tahun 2014 hingga tahun 2015, yaitu ada Ketua OSIS SMA Darul Ulum 3 Bilingual Jombang. Tahun 2014 hingga 2015 beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi OSIS Darul Ulum Jombang. Tahun 2014 hingga tahun 2015 beliau menjadi Koordinator Wilayah Forum OSIS Nusantara Jawa Timur. Lalu 2017-2018 beliau juga salah satu anggota Hima Prode Ekonomi Syariah di bidang Biro Kewirausahaan. Lalu 2018-2019 beliau menjadi anggota DMA FEBI
di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu juga beliau menjadi 2018-2019 selaku pengurus rayon PMI FEB Winsa Biro Intelektual. Lalu beliau juga salah satu menjabat di tahun 2019-2020 ini menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan di tahun 2020 hingga sekarang beliau masih menjabat di pimpinan pusat Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam se-Indonesia atau biasa disebut dengan Fornas MEBI Indonesia. Dari prestasi beliau juga di tahun 2015 ini terpilih menjadi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Dan di situ adapun karya beliau yang sudah publikasi secara ilmiah, yaitu tahun 2020 tim penulis buku berjudul Reorganisasi Gerakan Mahasiswa Sosial Ekonomi dalam Ragam Perspektif. Terus tahun 2021 penulis jurnal nasional berjudul Analisis SWOT sebagai strategi dalam membantu perekonomian UMKM jasa konveksi. Baik, itu adalah salah satu CV pemateri kita pada sore hari ini. Dan juga pemateri yang kedua, CV dari pemateri kedua yang nantinya akan dibawakan oleh nama Ongki Farurozi, tempat tanggal lahir Sampang, 05 Maret tahun 1996, alamat Dusun Tamberu, Timur Jalan Raya Pasar, Tamberu, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Domisili beliau ada di Gang Masjid Jember Wonosari, Gang 1A, Wonocolo, Surabaya. Beliau juga salah satu aktivitasnya ini adalah mahasiswa. Hobi mendengar dan membaca, IPK terakhir 3,57. Moto beliau, langit kurang tinggi, kutub kurang jauh, jaket kurang luas. Pendidikan formal beliau tahun 2001 hingga 2002 TK Samberu Barat Sokobana Sampang. Tahun 2003-2008 beliau SDN Samberu Timur Batu Marmar Pamekasan. Tahun 2008 hingga 2011 MTS PP Al-Amin Parenduan Sumeneb Madura. Tahun 2012 hingga 2014 MA PP Al-Amin Parenduan Sumeneb Madura. Tahun 2015 beliau kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulusan S1 Ekonomi Syariah saat ini. 2000 pendidikan non formal beliau juga pernah 2019 hingga 2015 TMI Al-Amin Parenduan Sumeneb Madura. Nah, ini juga ada pun pengalaman organisasi beliau yang dirintis hingga tahun 2015, yakni selaku anggota LPM Al-Maslahah FEB Winsa tahun 2016 hingga sekarang, anggota LPM Al-Fikra PMI FEB Winsa 2015 hingga sekarang, anggota Litbang Penelitian dan Pengembangan 2018 koordinator divisi Humas 5 Prodi ES. Tahun 2018 beliau juga salah satu anggota Kaukus Muda Indonesia KMI. Tahun 2018 beliau juga Dewan Pengembangan Organisasi Forum Nasional PEBI se-Indonesia atau Fornas MEBI. Lalu tahun 2016 hingga 2017 beliau juga salah satu anggota dari FUSE Jatim. 2017 Ketua Umum PMI FEBI Winsa. Tahun 2018 hingga 2020 Lembaga Pers Mahasiswa Fikra Media. 2018-2019 Badan Pembina Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019 beliau juga salah satu penggagas ataupun deklarator GEO Gagas Ekonomi ID. 2019-2020 beliau juga salah satu presiden mahasiswa UINSA 2019 hingga sekarang. Ya, ini adalah koordinator pusat DEMA PTKIN se-Indonesia. Dan juga 2020 hingga sekarang beliau juga salah satu direktur IDE Indonesia. Prestasi beliau, ya ini ada di tahun 2016 15 besar Festival Studi Luar Negeri FSLN se-Indonesia Essay Competition Korea Selatan UNG.
2019 lolos sebagai peserta student exchange dan cross culture. Lalu 2019 dia juga salah satu delegasi student mobility program atau dengan tema moderasi beragama dan ekonomi Islam. Riwayat pekerjaan beliau 2017 hingga sekarang ini adalah owner founder Key Clothing, yaitu salah satu konveksi beliau. Mungkin itu pun adalah salah satu beberapa TV pemateri pertama dan kedua pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya untuk kita langsung masuk kepada sesi diskusi ataupun penyampaian terlebih dahulu oleh pemateri pertama, yakni Pres Asif Jawar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oleh Hima Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2021 ini, dan semoga apa yang saya sharingkan kepada teman-teman sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan berkah, karena hari ini kita memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, sehingga apa yang kita tuntut dan apa yang kita kembangkan pada saat ini semoga lebih berkembang lagi di kemudian hari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, walaupun secara virtual, tapi memang haruskan menggunakan via Zoom meeting pada saat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan yang kedua, yakni sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang pada saat ini, yakni dinul Islam. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak, syukron kepada seluruh jajaran Hima Prodi, Ketua Hima Prodi, dan juga selaku untuk pengordinir agenda pada saat ini, yakni dari Divisi Humas Hima Prodi Ekonomi Syariah. Semoga apa yang disampaikan nanti dari kedua pemateri ini nanti, dan saya sebagai pemateri juga, bermanfaat bagi kita semua, dan juga saling kita bertukar pikiran di sini, monggo nantinya. Dan mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya terkait dengan hal-hal semacam itu, dan karena sudah diperkenalkan diri oleh Mas Moderator Adinda Fahad Haikal tadi, dan saya juga sedikit ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata karena diminta untuk menyampaikan. Dan kemarin juga dimintai tolong dari Divisi Humas untuk menyampaikan beberapa pengalaman yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana tema pada saat ini luar biasa sangat bagus bagi saya, yakni Growth Mindset with Organization atau kunci kesuksesan dalam menghadapi dunia kerja. Bahwasanya di sini pun saya masih tahap untuk bekerja, dan saya pun bicara tentang kesuksesan itu sebenarnya mengalir, bukan ukuran tertentu, tetapi kesuksesan itu bisa dipikirkan oleh teman-teman sekalian sendiri, bahwa mindset daripada kesuksesan itu tidak bisa diukur dalam hal manapun, karena kesuksesan itu bisa dikatakan yang saya katakan tadi adalah mengalir. Kenapa kok mengalir? Karena yang bisa menilai kesuksesan itu teman-teman sendiri, bukan saya ataupun Mas Fahad Haikal atau yang lainnya. Tapi bagi saya pun, saya pada saat ini masih belum bisa dikatakan sukses atau hal apapun, tetapi hanya sharing section di sini. Ketika ada yang lebih sukses dari saya, maka saya juga akan bangga karena itu adalah mahasiswa ekonomi syariah. Itu. Karena di sini juga banyak dari senior-senior yang daripada ekonomi syariah, yakni tadi sedikit menyapa, yakni Mas Wahim Mudarot, dan juga senior-senior yang lainnya yang ikut pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Dan untuk itu terkait dengan tema yang diusung daripada Hima Prodi Ekonomi Syariah, yakni Growth Mindset with Organization, yang mana untuk kunci kesuksesan dalam menghadapi dunia kerja, ini luar biasa bagi teman-teman sekalian, bahwasanya kita bukan hanya stagnan pada perkuliahan saja, melainkan dalam organisasi kita bisa sukses dalam dunia kerja. Bahasanya seperti itu, karena banyak pada saat ini
dan saya juga sering bertemu dengan HRD daripada corporate ataupun perusahaan yang lain, bahwa teman-teman saat melaksanakan wawancara atau berhadapan dengan HRD sebuah corporate atau perusahaan, itu pasti yang akan ditanyai yang pertama adalah kurikulum vitae. Nah, ketika berbicara tentang kurikulum vitae atau data diri kalian, ketika kalian tidak pernah ikut serta atau kontribusi dalam sebuah agenda kampus ataupun internal bahkan eksternal, maka itu juga akan menjadi tanda tanya besar bagi kalian untuk bisa lolos kepada jenjang pekerjaan. Sehingga saya rasa pun banyak senior-senior di atas yang sudah mengalami hal ini, bahwa organisasi itu merupakan hal yang penting pada saat ini, apalagi di dunia pekerjaan. Karena apa? Ketika kita berorganisasi itu pasti diajarkan hal-hal yang di luar daripada akademik atau di luar daripada di perkuliahan, sehingga kita bisa banyak mempelajari hal di sana. Dan teman-teman diharapkan kepada seluruh mahasiswa ekonomi syariah maupun mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena FEBI mempunyai gerakan 3 kaki yang sudah dideklarasikan pada saat Dekan Profesor Ahmad Muzaki pada saat itu yang menjabat pertama kali Dekan FEBI, sehingga hal ini merupakan corong ataupun landasan dasar daripada mahasiswa FEBI untuk bergerak, landasan dasar mahasiswa FEBI untuk menjadi mahasiswa yang progres, yang mana itu adalah gerakan 3 kaki. Dan gerakan 3 kaki ini bukan seperti cap kaki 3 ya, atau hal-hal semacamnya. Jadi gerakan 3 kaki ini merupakan dasar atau ruh daripada mahasiswa FEBI untuk dikembangkan terus-menerus dan menjadi pegangan untuk di kemudian hari, yang dimana gerakan 3 kaki tersebut adalah yang pertama adalah akademis, dan yang kedua adalah aktivis, dan yang ketiga adalah spiritualis. 3 unsur gerakan 3 kaki ini saya rasa dan saya pribadi sudah merasa cukup untuk di kehidupan nantinya ataupun di hari-hari nantinya, dan ini menjadi sebuah pegangan tertentu, dan khusus mahasiswa FEBI mempunyai ruh ataupun pegangan terkait dengan gerakan 3 kaki tersebut. Kenapa kok diawali dengan akademis, dan juga yang kedua adalah aktivis, dan yang ketiga adalah spiritualis? Kenapa kok nggak spiritualis menjadi hal yang di awal, ataupun aktivis menjadi hal yang di awal? Karena yang pertama satu, bukan kita mengesampingkan bahwasanya spiritualis ini menjadi hal poin yang terakhir atau bagaimana atau tujuan terakhir kita, bukan, tetapi di sini di gerakan 3 kaki ini sangat mendeklarasikan atau mendedikasikan bahwa akademis merupakan hal yang menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa ekonomi syariah, apalagi mahasiswa FEBI seluruhnya. Karena akademis merupakan hal-hal yang kalian kerjakan pada saat di perkuliahan, mulai dari semester 1 hingga semester 8. Semoga semuanya bisa sampai di semester 8 langsung meluncur kepada jenjang yang berikutnya, atau bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang tetap dan hal yang lainnya. Dan untuk itu pasti dituntut terkait dengan tanggung jawab daripada orang tua kepada akademisi kalian. Nah, hal ini merupakan bukan sebuah ancaman atau bukan sebuah halangan kalian untuk mengekspor diri kalian agar terus berkembang. Nah, dengan cara apa kalian bisa terus berkembang dan mengekspor diri kalian keluar atau out of the box dalam pola pemikiran atau paradigma kalian, sehingga kalian masih bisa terus berkembang di sana? Karena kalau kita stagnan di dalam kelas, mungkin mata kuliah kita dalam ekonomi syariah pasti berlandaskan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan yang lainnya, dan kita di sana belajar pasti tentang akad mudharabah, musyarakah, mutanaqisho dan yang lainnya. Itu pasti belajar di sana, dan saya rasa itu adalah teori. Dan memang itu teori, dan terkait dengan teori ini pasti perlu pengembangan hal-hal yang lebih baru, atau bahasa risetnya itu mencari novelty yang baru, sehingga teman-teman sekalian itu bisa mencari sebuah hal yang baru. Contoh mungkin akad mudharabah di perbankan syariah itu seperti apa dan yang lainnya, sehingga nanti kalian bisa mengembangkan hal tersebut melalui belajar daripada eksternal, sehingga pihak eksternal ini merupakan daripada singkatan yang kedua, yakni aktivis.
Nah, terkait dengan aktivis ini nanti, yang mana teman-teman bukan hanya melulu belajar di organisasi atau sering keluyuran ke sana kemari tanpa ada haluan yang jelas, tetapi teman-teman sekalian bisa untuk belajar di organisasi tersebut. Dan biasanya mindset daripada teman-teman sekalian bahwa ketika kita ikut organisasi itu Kak, kita sering molor dalam perkuliahan, kita sering tidak mengikuti mata kuliah, padahal tanggung jawab pertama kita itu adalah untuk akademisi atau tanggung jawab kepada orang tua menuntut ilmu di perkuliahan. Tetapi dalam hal ini organisasi yang kita tekuni dan yang diharapkan pastinya adalah bersifat positif. Silakan nanti dipilih organisasi manapun dan bagaimanapun, karena saya rasa mungkin banyak organisasi yang berhaluan untuk mendedikasikan diri benar-benar sehingga untuk menciptakan sebuah kader-kader yang luar biasa hebatnya, dan itu nanti kalian akan dapatkan mungkin di Hima Prodi, mungkin di Demasema, maupun di internal maupun di eksternal organisasi. Jadi itu yang akan kalian dapatkan nanti, sehingga tidak melulu kalian stagnan di dalam kelas, tapi belajar juga harus dapat di luar kelas. Sehingga dalam organisasi itu juga menuntut kalian agar bisa menjadi orang yang luar biasa dalam memanage waktu kalian. Mungkin nih di pagi hari kalian melaksanakan perkuliahan hingga sore hari atau jam 4 sore lah, dan setelah itu malamnya kalian ngapain, nganggur atau gimana. Nah, untuk hal yang progresif, bahwa kalian juga harus ikut serta dalam kegiatan, mungkin ada organisasi, mengikuti webinar atau hal yang lainnya. Itu adalah hal yang positif, sehingga kalian juga bisa menambah sebuah ilmu kalian, yang mana ilmu itu akan terus berkembang melalui dari eksternal itu tadi. Dan untuk itu pastinya perlu manajemen waktu yang luar biasa. Ketika menghadapi skripsian pasti bingung itu, apalagi anak organisasi. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa ketika kalian bisa memanajemen waktu tersebut. Mungkin di pagi hari ketika kalian mau berangkat kuliah mulai mengerjakan skripsi dan yang lainnya, dan setelah itu berangkat untuk kuliah, dan setelah kuliah nanti akan ada rapat ataupun diskusi dengan organisasi, sehingga semuanya mengalir pada satu hari tertentu, dan juga hari kemudian juga seperti itu, sehingga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu lebih baru dan memiliki kebaharuan yang khusus itu. Dan berikutnya yakni spiritualis, bahwa spiritualis ini teman-teman pasti sudah memiliki jiwa-jiwa spiritualis, karena embel-embel daripada kampus kalian adalah Universitas Islam Negeri yang ada Islamnya, ya kan? Dan itu merupakan ruh bagi kalian semua untuk selalu berpegang teguh pada keislaman ini, bahwa keislaman ini menuntun kalian ke jalan yang benar, bukan melenceng, kan seperti itu. Dan menuntut ilmu pun harus sesuai dengan adabnya, atau kalau berbicara tentang ilmu itu nanti seperti di kitab yang ada terkait dengan keilmuan dan juga yang lainnya, bagaimana cara menuntut ilmu dan yang lainnya, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Sehingga ini merupakan hal untuk meningkatkan sebuah spiritualis kita kepada Tuhan maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu bukan karena yang lain tapi karena Allah taala. Jadi seperti itu. Dan ketika berbicara tentang spiritualis, maka kita akan berbicara tentang akhlak kita, hati kita dan yang lainnya, bahwa tidak luput daripada peran dari mahasiswa, yang mana mahasiswa merupakan mempunyai tanggung jawab yakni moral force, yang mana moral terkait dengan moral mahasiswa harus dijaga baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Bagaimana terkait hal ini, pasti kalian akan belajar moral force ini bukan hanya pada perkuliahan, tapi pada saat kalian di luar perkuliahan juga kalian akan mempelajari hal tersebut. Sehingga bagaimana sih Kak kita itu biar bisa berkontribusi di masyarakat, karena banyak sudah terkait dengan senior-senior yang lainnya yang sudah berkecimpung di masyarakat sekitar dan menjadi aktivis ataupun menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar, dan itu merupakan ilmu yang didapatkan pada saat berorganisasi. Dan di perkuliahan pun kita tidak luput terkait dengan teori-teori yang lainnya, karena prakteknya itu adalah pada saat kita berorganisasi atau pada saat kita mengambil ilmu, menimba ilmu di luar jam perkuliahan itu. Jadi kalau saya mendeskripsikan bahwasanya perkuliahan itu hanya mendapatkan ilmu 20% dan 80%-nya itu berada pada di luar perkuliahan. Karena apa kok saya bilang seperti itu? Karena berbicara tentang teori, ya hanya itu saja, ya kan? Dan teori itu mungkin banyak dan banyak dikemukakan oleh para pemikir-pemikir ataupun para sesepuh-sesepuh yang lainnya.
Tetapi untuk mengembangkan sebuah teori tersebut, maka kita harus belajar di luar kelas tersebut. Dan ketika ada sebuah novelty yang baru atau penelitian yang baru, kita bisa untuk meneliti hal-hal yang lebih baru tersebut. Seperti contohnya pada saat ini adalah yang lagi viral nih, yakni SDGs Sustainable Development Goals desa, dan juga pengembangan desa digital. Ini adalah merupakan hal yang sangat viral pada saat ini dan merupakan sebuah canangan daripada pemerintah pada saat ini untuk terus mengembangkan dari bawah, yakni dari pedesaan terlebih dahulu. Dan terkait dengan UMKM, yang mana UMKM saat ini terus digelontorkan terkait dengan dana-dana dan yang lainnya untuk pengembangan dan juga untuk pendapatan negara yang luar biasa sangat besar. Ini merupakan hal ataupun isu terkini yang harus dikaji oleh teman-teman mahasiswa ekonomi, baik ekonomi syariah maupun ekonomi yang lainnya, dan seperti itu. Dan terkait hal-hal yang lainnya atau semacamnya, bahwa yang saya harapkan juga daripada mahasiswa FEBI ataupun mahasiswa ekonomi syariah ini terus berpegang teguh pada gerakan 3 kaki, yang mana ini tersebut akan menjadi sebuah pelopor teman-teman sekalian ketika di luar kampus maupun di dalam kampus. Karena jujur saya masih cross check dimanapun FEBI masih belum memiliki gerakan 3 kaki, bahwa gerakan 3 kaki yang ada di FEBI UINSA itu merupakan hal yang memang mendasar dan sangat bagus dan diterapkan oleh seluruh mahasiswa FEBI, khususnya di FEBI UINSA, dan seperti itu. Dan untuk berikutnya yakni terkait dengan grow mindset daripada mahasiswa agar ikut serta dalam organisasi dan ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam agenda kampus, yang mana kita juga tidak lupa dengan terkait dengan fungsi dan tanggung jawab kita, bahwa mahasiswa itu memiliki fungsi dan tanggung jawab. Yang pertama, seperti halnya teman-teman sudah mendengarkan mungkin pada saat materi penerimaan masa anggota baru ataupun materi terkait dengan pengenalan budaya akademik kampus, yakni fungsi dan tanggung jawab daripada mahasiswa adalah agent of control, agent of sosial, dan juga iron stock, yang mana itu adalah fungsi beberapa yang saya garis bawahi kepada teman-teman sekalian, bahwasanya kita merupakan sebuah agen ataupun sebuah orang yang harus mengontrol terhadap keadaan sosial, bukan hanya keadaan yang ada di kampus, melainkan keadaan yang di luar kampus juga. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan yang di luar kampus? Maka kita juga harus mengetahui terkait dengan yang pertama adalah yang ada di internal terlebih dahulu, yang ada di kampus terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah memahami polemik ataupun solutif ketika yang ada di kampus, sehingga kita bisa melompat kepada yang lebih tinggi atau di skala luar kampus, ada polemik apa dan bagaimana, sehingga kita bisa mengkaji hal tersebut di dalam organisasi. Dan terkait hal itu pasti tidak akan membuat kita teman-teman bahwasanya ilmu pengetahuan yang ada di luar di luar dalam perkuliahan atau dalam kelas itu akan merupakan ilmu-ilmu yang baru, yang sudah saya katakan berulang kali bahwa ilmu itu akan menyertai kalian di kalian kelak nanti, seperti itu. Dan berikutnya yakni iron stock, yang mana mahasiswa merupakan adalah fungsi dan tanggung jawab untuk menjadi sebuah pengganti daripada mungkin nih ada yang rumahnya mau pemilihan kepala desa dan mau dicalonkan sebagai kepala desa, atau mungkin nih teman-teman sekalian ada yang mau menjadi sebuah orang yang berpengaruh di desanya atau menjadi seorang tokoh yang ada di desanya. Dan itu merupakan teman-teman sekalian karena generasi penerus iron stock itu bukan hanya stagnan pada saat ini, karena semua orang ada masanya. Jadi tidak unlimited kayak paketan MT ataupun Indosat ataupun simpati, tapi semua itu ada masanya. Sehingga teman-teman sekalian bisa untuk berpegang teguh, yang mana kita juga memiliki moral force, iron stock, dan juga agen sosial kontrol, yang mana hal ini adalah fungsi dan tanggung jawab daripada mahasiswa. Dan untuk itu pastinya kita bertanya-tanya, bagaimana nih Kak, walaupun kita ikut organisasi tapi pada saat di pekerjaan kita bingung juga ini bagaimana terkait dengan mungkin pada saat wawancara dan hal yang lainnya. Nah, ini yang sering saya dapatkan dan juga yang saya sering sharingkan dengan pihak HRD ataupun senior-senior yang di atas, bahwasanya kecakapan dalam public speaking kita itu juga akan dipertaruhkan di sana.
bahwa kita juga harus pintar terkait dengan pengolahan bahasa, kita harus pengolahan kata, dan itu merupakan hal yang bisa dipelajari di dalam sebuah organisasi maupun di luar pada saat perkuliahan. Karena kalau kita tidak pandai public speaking ataupun kita tidak pandai dalam mengolah kata ataupun berbahasa di sana atau celemot-celemot lah bahasanya itu, maka itu akan merupakan sebuah tanda tanya besar. Anak ini mau diloloskan apa enggak untuk tahap sesi wawancara, kan gitu. Tetapi kalau kita sudah mempunyai mindset untuk terus berkembang dan untuk terus menjadi yang terbaik, dan kita harus terus melatih terkait dengan dialog interaktif kita kepada sesama teman, kepada senior, kepada hal yang lainnya, yakni terkait walaupun sekecil koordinasi pun itu merupakan hal yang sangat urgent bagi saya. Karena ketika berkoordinasi atau berbicara dengan senior atau berbicara dengan teman-teman sebaya, bahwa itu juga merupakan sebuah tolak belajar, tolak pikir ataupun tolak ukur dalam bahasa kita, yang mana untuk belajar kita ke depannya nanti ketika kita juga pada saat wawancara di depan HRD tidak grogi, tidak gemeter, bahasa kita itu tidak berdek dan yang lainnya. Nah, itulah yang merupakan harus dipelajari dalam sebuah organisasi. Dalam menyampaikan sebuah pendapat di saat rapat, itu kalian juga belajar. Dan minimal ketika seorang anak organisatoris atau aktivis itu juga bisa mengemukakan sebuah pendapat di dalam kelas dan tidak malu ketika menyampaikan pendapat di dalam kelas. Itu adalah sebuah hal yang minimal untuk belajar di skala mahasiswa, khususnya di dalam perkuliahan atau menjadi akademisi. Dan ketika kita sudah memberanikan di dalam kelas untuk selalu bertanya, selalu aktif kepada dosen, pasti saya yakin yang akan didapatkan dari teman-teman adalah nilai A+ daripada dosen tersebut. Karena yang dihafal dosen itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling nakal, dan yang kedua adalah yang paling baik atau yang paling pintar. Itu. Karena apa? Yang dihafal dosen, jadi kalian tinggal pilih mau yang paling nakal atau yang paling sering gak masukan atau yang lainnya, itu selalu dihafal dosen. Dan atau menjadi orang yang selalu pintar, selalu cerdas dan aktif, dan juga selalu berkontribusi di dalam kelas, itu juga akan dihafal dosen, arti positif. Nah, kalian tinggal mau pilih yang mana, mau yang positif atau negatif. Nah, ketika kalau kalian hanya memilih negatif, ya itu tadi, kalian bisa menjadi orang yang selalu tidak masuk di kelas dan yang lainnya, sehingga kalian tidak aktif di sana. Dan kalian tetap akan dihafal dosen, cuman nilai kalian mungkin jauh lebih bagus daripada, jauh lebih jelek daripada yang dihafal yang pertama tadi, atau nilainya positif. Sehingga hal itu merupakan teman-teman sekalian harus mengembangkan bakat, soft skill kalian, hard skill kalian di luar daripada perkuliahan, yakni di dalam organisasi, baik itu intra maupun ekstra. Dan oleh sebab itu, ketika kalian aktif di organisasi, sering bertanya, sering menyampaikan pendapat di organisasi, maka itu juga akan berimbas kepada akademis kalian. Kalian juga akan sering tuh yang namanya mengacungkan tangan untuk berpendapat kepada dosen, menyampaikan pertanyaan kepada dosen, menyampaikan pertanyaan kepada narasumber atau pemateri ketika kalian sedang memateri makalah kalian. Nah, itu merupakan yang akan dihafal oleh dosen-dosen masing-masing. Sehingga ini merupakan nilai plus kalian ketika bisa mengambil hati dosen itu, kan gitu. Atau merayu lah bahasanya. Nah, itu pun kalian dapatkan di luar perkuliahan. Jadi itu minimal yang mana kalian bisa berkontribusi di sana dan juga kalian bisa belajar di sana. Dan yang diharapkan adalah aktif di dalam kelas maupun di luar kelas, yang mana kalian tetap mendasari daripada gerakan 3 kaki, yakni akademis, aktivis, dan spiritualis. Dan hal ini menjadi tolak ukur atau pegangan kalian di saat semester 1 maupun semester 8 nanti. Dan yang saya harapkan juga bahwa banyak pertanyaan Kak, seperti halnya banyak nih Kak anak organisasi yang mungkin tidak sesuai dengan target pada saat lulusan atau hal yang lainnya, dan itu juga saya rasa mengalir dan itu manusiawi. Tetapi yang kita harapkan dari seluruh mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam ini, bahwasanya bisa untuk mengajar target yang mana target kita, yakni untuk membanggakan kedua orang tua dan juga yang lainnya, dan hal-hal semacamnya, atau ingin segera menikah atau ingin segera mendapatkan pekerjaan, itu boleh.
kalian menjadi inisiasi atau pemikiran hal tersebut. Nah, itu semua tentu dilandasi dan didasari oleh kalian bekerja dan juga kalian belajar di pastinya menggunakan manajemen waktu, dan manajemen waktu kalian dapatkan di dalam organisasi. Sehingga yang dikatakan organisasi itu membuat molor dalam akademisi itu saya patahkan dan saya katakan itu tidak benar. Bahwasanya alhamdulillah bukan berarti saya sombong atau yang lainnya, karena ada yang lebih bagus dari saya. Walaupun saya juga bergelut di dalam organisasi, alhamdulillah saya juga lulus dengan predikat pujian atau bisa dikatakan cum laude, yang mana ini merupakan sebuah apresiasi bagi saya sendiri, dan mungkin teman-teman sekalian bisa menjadi yang lebih baik daripada saya sehingga mendapatkan predikat terbaik akademis di prodi kalian, mulai peringkat 1 hingga peringkat 3, itu luar biasa nantinya. Dan mungkin itu saja yang sedikit banyak saya sampaikan di sini, karena waktunya sudah lebih dari 20 menit, karena tadi saya dikasih tahu hanya 20 menit untuk penyampaian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, dan juga salam buat teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan untuk diskusi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya mungkin untuk teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwasanya mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan kepada Mas Hasif. Mungkin bisa ditahan hingga di akhir nanti kita lanjut terlebih dahulu ke sesi yang kedua, yakni akan disampaikan pemateri kedua. Ada Pak Pres Ongki selaku Presidium Nasional DMPTKIN se-Indonesia. Apakah sudah join Pak Pres? Siap Pak Pres. Ya mungkin teman-teman sekalian tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama dari Pres Hasif, bahwasanya ketika kita menghadapi suatu kesuksesan, kita itu harus tahu jati diri kita terlebih dahulu dengan cara mengimplementasikan yang telah diterapkan oleh 3 kaki dari FEBI ataupun akademis, aktivis, dan spiritualis. Itu adalah salah satu implementasi kita untuk kedepannya agar mencapai kesuksesan. Ketika kita tidak tahu ataupun bahwasanya kita tidak bisa menerapkan sisi akademis kita mau kemana? Karena dari ketiga pilar itu kalau bisa kita harus bersinkronisasi ataupun berkesinambungan. Tidak ada yang diutamakan satu sama lain, baik akademis, aktivis, spiritualis. Jadi ketiga aspek itu adalah salah satu implementasi kita untuk mencapai kesuksesan yang menjadi tolak ukur ketika kita masih di bangku kemahasiswaan. Ya. Siapa? Bentar. Karena pemateri kedua ini masih menunggu 5 menit lagi. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya untuk sahabat Hasif Jawar. Pak Bayu. Jadi nanti setelah sesi kedua kita bisa saling bertukar pikiran terkait untuk mencapai kesuksesan ataupun menghadapi dunia kerja setelah kita lulus ini seperti apa. Mungkin teman-teman sekalian bisa mempersiapkan pertanyaan tersebut, apa yang masih diunek-unekkan ataupun apa yang masih memiliki bisnis. Oke, baik. Siapa Pres? Mungkin selanjutnya agar kita tahu pengalaman-pengalaman beliau yang telah dirintis oleh Pres Ongki selaku Dema PTKIN ketika menduduki di bangku mahasiswa, mungkin bisa men-sharingkan pengalamannya ataupun hingga kini sudah
perintis dunia kerja, mendirikan suatu owner yang kalau tidak salah di TV tadi ada konveksi, mungkin bisa menyaringkan kepada teman-teman Pak Pres. Mungkin selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Pres Ongki, dipersilahkan. Oke, mohon maaf ini agak ribet kan, soalnya di mobil. Alhamdulillah, Mabadu yang terhormat, yang saya hormati bersama Ketua Hima Prodi Ekonomi Syariah UIN Surabaya, prodi tersayang bagi saya, prodi yang telah membesarkan saya. Prodinya artinya ekonomi syariahnya, ekonomi syariah dan orang-orang hebat yang ada di dalamnya, mahasiswanya, bukan berarti birokrasi dan sebagainya. Yang saya hormati, Bu Pasif jangan ketawa-tawa dong. Yang saya hormati di pimpinan pusat Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, sahabat saya, adinda saya, Asif Jauhar Winarto ya. Winarto Pak Korbus. Agak mirip-mirip sama One Team Press Wiranto gitu ya. Yang saya hormati, yang saya begini semua jajaran elit Hima Prodi Ekonomi Syariah dan semua masyarakat ekonomi syariah, masyarakat mahasiswa ekonomi syariah. Kalau masyarakat ekonomi syariah itu kesannya ke MES nantinya seperti itu. Yang saya hormati juga di sini juga ada pengurus rayon, ada Adinda Muhtar, wakil rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari manajemen zakat dan wakaf, biasa disebut manajemen zakat. Wah, UE-nya itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq katanya. Jadi di sini juga ada sahabat-sahabat senior dan sebagainya. Jadi mohon maaf, saya ucapkan pertama kali mohon maaf kepada Humas Hima Prodi Ekonomi Syariah yang sudah dari tadi saya dikejar-kejar ya, ayo ini sesi pertama dan sebagainya. Tapi mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena tadi masih di jalan. Jadi ya bukan kemudian tidak disiplin waktu dan sebagainya, karena memang betul-betul tadi di luar agenda, harus ada di jalan dan ini masih baru nemu parkiran, sehingga apapun halangan dan rintangannya, kalau sudah instruksi dari pimpinan ekonomi syariah itu saya harus tunduk dan patuh, karena saya juga dilahirkan dari prodi yang sangat luar biasa, prodi yang paling banyak minatnya di UIN Surabaya, prodi yang paling seksi, prodi yang kemudian selalu spekulatif, selalu sensasional, selalu tidak hanya berkolaborasi, ya suka berkolaborasi, tidak, dia selalu menimbulkan hal-hal yang kemudian menjadi sorotan ribuan pasang mata yang ada di UIN Surabaya. Baik, di sini kalau boleh tahu nih Pak Kahima, di sini pesertanya hanya Hima Prodi saja kah, atau mantan Hima Prodi yang alumni kah, atau apa Pak Kahima? Agar minimal paham secara global siapa-siapa saja yang kemudian bergabung dalam room Zoom pada sore hari ini. Jadi Pak Kahima ini hanya pengurus Hima Prodi kah dan alumni atau bagaimana? Apa ini sama seluruh mahasiswa juga atau gimana Pak Kahima? Halo Pak Kahima, dengar suara saya? Baik. Oh iya. Iya Pak Pres. Ini takutnya Pak Kahima yang masih jabat atau yang demisioner ini Pak? Yang demisioner ya. Anggota Hima sekarang ini saya juga kurang tahu. Mungkin ini, kalau dari Husni mana Husni? Yang Hima. Husni kok nggak nongol ini Husni. Mungkin panitia bisa menjelaskan. Yang join ini banyak yang Hima atau dari luar Hima?
Ini Assalamualaikum. Kahimanya ini. Ini siapa aja Pak Kahima? Ini semua mahasiswa ekonomi syariah khususnya, namun juga mahasiswa FEBI secara umum. Oke, terima kasih. Tapi yang lebih banyak bergabung Pak di Kahima. sini mahasiswa ekonomi syariah. Iya, diaktifkan dong ininya. On cam semua ya, on cam semua. Jadi biar kongkonya sangat berasa. Jadi kalau Kahima ini jangan sering-sering tidur lah. Ini itu Pak Kahima kayaknya matikan kamera, tidur terus dari tadi pagi kayaknya. Sama aja gak puasa kan begitu. Jadi Pak Kahima dan demisioner Kahima ekonomi syariah UIN sampai Surabaya. Saya ini rasa-rasanya ditodong, artinya saya diundang webinar tapi secara global teknisnya adalah kongko alumni. Saya ingin klarifikasi kepada adinda, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua. Saya belum alumni ya. Entah kongko alumni ini adalah sebagai satu pecutan semangat dan motivasi saya agar segera mengalumnikan diri, agar segera mensarjanakan diri, agar segera purna dari strata 1 S1 ini, atau sebutan alumni ini satu sindiran keras bagi saya yang sudah menjadi mahasiswa basi di UIN Senampel Surabaya yang hari ini sudah menginjakkan di semester 2 mau 12 mau ke semester 3 13. Jadi ada belasnya ya. Tapi tidak apa-apa bagi saya ambil yang hal positifnya, yaitu ini sebagai dorongan semangat bagi saya agar segera mengalumnikan diri, agar segera melangsungkan prosesi sarjana S1 di UIN sampai Surabaya dan segera menyandang gelar sarjana ekonomi. Oke lah, disandingkan pula dengan Gus Asid yang memang meskipun dia adik kelas saya, dia sangat luar biasa, dia sudah sarjana ekonomi. Jadi untungnya di pamflet itu ya tidak ada Asid Jawahar Winarto SE, kemudian Ongki Farosinya gak ada gelarnya. Jadi untungnya desainernya cukup paham lah minimal bagaimana kemudian membranding satu hal sebagai satu kegiatan kongko alumni. Jadi itu klarifikasi dan pencerahan dari saya perihal kongko alumni pada sore hari ini. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, 113 peserta yang ada di room Zoom meeting pada kali ini. Saya tidak ingin terlalu formal ya. Saya tidak ingin terlalu formal, saya tidak ingin terlalu kaku, saya tidak ingin terlalu kemudian membatasi diri saya untuk kemudian merasakan satu chemistry dalam kegiatan sore hari ini. Karena secara emosional mungkin tidak bisa tercapai karena ini kita lakukan secara virtual, ini kita lakukan secara jarak jauh, dan ini kita lakukan by Zoom. Tapi kemudian secara dialektika saya tidak ingin terlalu formal dan kaku, itu yang perlu digarisbawahi pada sore hari ini. Berbicara grow mindset ya, berbicara grow mindset dan kalau berbicara kiat-kiat sukses di dunia kerja ini sudah arahnya lebih kepada praktisi. Tapi berbicara pola pikir yang positif, saya katakan grow mindset itu salah satu pola pikir yang positif. Pola pikir positif ini harus kita bangun daripada karakter dan kepribadian serta prinsip yang harus kita jalani setiap harinya. Berbicara grow mindset di dalam organisasi, grow mindset di dalam berkomunitas, grow mindset di dalam berserikat, berhimpun, bergerak dan sebagainya, tentu berbicara visi, misi serta aksi daripada diri kita pribadi. Saya ingin mengatakan bahwasanya pola pikir yang baik ini timbul dari kepribadian, prinsip, serta pola kinerja keseharian yang juga baik. Berbicara bagaimana kemudian kita memunculkan pola pikir yang baik dan kepribadian yang baik, tentunya yang saya ketahui mahasiswa ekonomi syariah UIN sampai Surabaya ini sangat-sangatlah cinta berorganisasi, cinta berkomunitas, cinta berserikat, dan cinta beraliansi. Artinya mahasiswa ekonomi syariah tidak hanya mahasiswa yang sekedar kuliah pulang dan sebagainya. Itu yang saya ketahui. Hari ini kalau berbicara Hima Prodi Ekonomi Syariah,
adalah berbicara sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia yang ada di dalamnya, entah itu angkatan berapa ente Husni? Angkatan 19 ya? Angkatan 19 berarti pengurusnya angkatan 19 dan angkatan 2020. Ketika kita berbicara ruang lingkup Hima Prodi, maka kita juga berbicara penyesuaian diri. Yang saya maksud daripada penyesuaian diri ini, kita membutuhkan satu pola pikir yang positif untuk melakukan kerja-kerja organisasi yang positif di dalamnya. Satu grow mindset, satu mindset yang kemudian harus kita ambil secara bersama, yaitu ketika kita masuk di Hima Prodi, maka kita harus mempunyai 3 hal. Kalau secara kepribadian kita cukup mempunyai 2 hal dalam hidup kita. Kita harus mempunyai visi dan misi, betul tidak? Jadi di mayoritas di biodata teman-teman semua, visi, misi ataupun Hima Prodi ini ya, Hima Prodi Ekonomi Syariah, mau nyalon Hima Prodi pasti ada visi dan misi. Jadi secara individu dia kemudian mau ngapain ke depan, ini minimal harus ada 2 dalam hidup. Tapi di dalam organisasi itu minimal kita harus punya 3 hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita pribadi, yang harus kita persiapkan, yang harus kita kemudian gali sebagai bekal untuk menuju satu organisasi yang sangat cemerlang. Apa itu yang ketiga ini? Yaitu visi, misi, dan aksi. Jadi teman-teman, selain kemudian menjadi orang yang visioner, mempunyai satu tujuan yang sangat general dan global ke depannya, dia kemudian manifestasikan dalam satu misi apa yang akan dia lakukan ke depan, tapi kemudian misi ini akan menjadi nasi yang basi ketika tidak ada aksi ataupun akselerasi ke depannya. Itu yang kemudian ingin saya tekankan dan ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Minimal ada 3, visi, misi, dan aksi ataupun akselerasi ya. Jadi ketika kemudian kita berbicara, kita tidak cukup mempunyai mindset yang baik, tapi kita juga harus mempunyai visi, misi, serta aksi ataupun akselerasi yang baik pula. Katakan kemudian kita sudah mempunyai mindset yang baik, tanpa diimbangi dengan eksekusi di lapangan yang baik juga, maka itu tidak akan kemudian tercipta satu hubungan kerja ataupun tercipta satu organisasi atau pola kita dalam bekerja di dunia organisasi ataupun di luar secara maksimal. Tapi kemudian kalau keduanya imbang, kita mempunyai pola pikir yang positif, kita mempunyai mindset yang sangat konstruktif, tapi juga diikuti dengan jiwa-jiwa eksekutor yang kemudian ketika di lapangan kita dihadapkan dengan satu hal mampu diselesaikan dengan cara-cara yang konstruktif dan positif, maka juga akan tercipta satu organisasi atau satu kinerja yang sangat luar biasa dan memuaskan bagi kita semua. Jadi kemudian kita juga ingin menyampaikan kepada Adinda dan sahabat-sahabat semua bahwasanya pengurus Hima Prodi ataupun mahasiswa baru angkatan 2021 katakan sudah ada yang masuk di Zoom ini, ataupun 2020 yang kemudian belum mengenyam perkuliahan secara langsung. Ketika kalian hidup di dalam organisasi di Hima Prodi ataupun di organisasi lainnya, maka kalian juga harus yakin bahwasanya dengan circle yang baru kalian pun juga akan mampu kemudian menjangkau satu proses yang sangat luar biasa sebagai bekal di kemudian hari kalian di lapangan pekerjaan dan di tengah masyarakat. Bagi saya adalah berbicara berorganisasi, bagi saya adalah satu hal yang kemudian satu hal challenge bagi saya adalah satu hal challenging ataupun test case bagi kita. Jadi ini satu uji coba bagi diri kita, mampukah kita kemudian melakukan kerja-kerja organisasi ini dengan circle kita, dengan lingkungan pertemanan kita yang sangat-sangat baru ini. Bagi saya dan bagi kita semua harus kita mengedepankan prinsip di mana kita dengan circle yang baru kita akan berkembang, dengan pertemanan yang baru, kalian menemukan teman dengan watak yang baru, kalian menemukan pimpinan Hima Prodi dengan watak yang baru, kalian menemukan pimpinan di departemen di organisasi kalian dengan watak yang bervariasi, maka dengan itu kalian juga akan berkembang. Maksud saya berkembang adalah, contoh nih, mungkin kalian pernah merasakan ya,
kalian pernah merasakan di mana satu titik kalian mempunyai teman selama bertahun-tahun, tapi karena teman itu kalian sudah akrab, sudah kemudian sering tidur satu kasur ya, sering satu kamar mandi bareng, kadang kalau di kosan atau bagian sering satu piring berdua dan sebagainya, sehingga kalian dengan teman ini yang sudah saking akrabnya ini, kalian tidak berkembang karena kerjaannya kalau nggak ngopi ya tidur, ngopi tidur, karena selalu bertemu dengan lingkungan itu saja, circle yang sama selama bertahun-tahun juga akan menimbulkan satu hal negatif bagi diri kita pribadi. Coba kalian kemudian hari ini berpikir pola hidup dan pola pikir serta mindset kalian tidak baik, pernah nggak kalian merasakan itu semua dipengaruhi karena circle kalian yang kemudian tidak bisa mendorong kalian untuk ke arah berkembang? Maka bersyukurlah bagi kalian yang hari ini kemudian mengenyam proses di Hima Prodi, menemukan kehidupan baru, pola yang baru, pola berproses yang baru, menemukan circle yang baru, sehingga memacu kalian untuk bagaimana kedepannya lebih baik lagi, untuk bagaimana kedepannya kemudian mengkonstruksi, merevitalisasi diri kalian menuju insan-insan yang kemudian lebih responsif, proaktif dan lain sebagainya di dunia organisasi ataupun di dunia kemasyarakatan ataupun di dunia kerja. Saya dari mahasiswa baru sudah dibiasakan kemudian out of the box. Out of the box artinya bagaimana saya dari mahasiswa baru sudah diletakkan di dalam proses bagaimana saya tidak ada di zona nyaman. Jadi kurang lebih hingga detik ini saya dari 2015 hingga 2021 saya dihadapkan selalu dengan benturan. Saya selalu dihadapkan selalu dengan hal yang baru, hal yang menantang, hal yang kemudian bagi saya adalah satu hal challenge dan test case uji coba diri saya untuk menuju kedewasaan, untuk memompa mental kita, untuk mendorong semangat kita agar kita lebih baik lagi. Dan saya dari mahasiswa baru saya selalu dipertemukan dengan dinamika seperti itu. Maka saya katakan kepada teman-teman dan khususnya adik-adik angkatan 2020 atau seluruh masyarakat mahasiswa ekonomi syariah, saya ingin mengatakan bahwasanya kita selama berproses hindari kata zona nyaman dan menyelamlah kita pada zona di mana kita harus berkembang lebih cepat lagi. Maka kita harus mempunyai mindset ataupun pola pikir serta paradigma yang out of the box, keluar dari zona nyaman, keluar dari kandang yang selama ini membuat kalian terlena dengan kenyamanan, membuat kalian terlena dengan kemudian kemewahan, membuat kalian terlena dengan kemudian tanpa kalian melakukan apa-apa. Keluarlah dari zona itu, lepaslah zona itu untuk kemudian kalian mencari satu passion baru, circle baru yang mampu mendorong kalian ke arah yang lebih baik. Berbicara tema kali ini mungkin saya lebih kepada pengalaman-pengalaman yang yang kemudian seringkali yang saya alami selama menjadi mahasiswa. Kunci kesuksesan dalam menghadapi dunia kerja. Saya ingin mengatakan kepada adik-adik semua, sedari saya mahasiswa baru semester 1, saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Surabaya. Semester 1, semester 2. Selama 1 tahun saya kemudian menempa diri saya, merelakan untuk sangat minim, nyaris ya. Semester 1, semester 2 saya nyaris tidak pulang kampung. Untuk kemudian saya merasakan betapa kerasnya kota metropolis Surabaya dengan kemudian memacu tenaga kita, memacu otak kita, memacu manajemen waktu kita, di mana kita masih baru menginjakkan kaki di perguruan tinggi, tapi kita juga sudah mengarungi betapa kejamnya, betapa kerasnya dunia pekerjaan yang ada di kota metropolis terbesar di negara kita, yaitu Indonesia, yaitu Surabaya. Semester 3, semester 4, semester 5 karena kemudian saya ada sedikit modal, kemudian menyelam dengan berproses sebagai pengusaha, sedikit merintis sablon kecil-kecilan, kita buat konveksi kecil-kecilan, pre-order ataupun sablon satu kaos dan sebagainya. Mungkin
sahabat Mukhtar ini yang ada di Zoom itu ini angkatan 2002 mungkin sedikit tahu proses saya bagaimana, ataupun sahabat Asif yang sudah hari ketika saya kemudian melampaui 2-3 semester saya mendapatkan modal, saya coba merintis kedai kopi yang hari ini hampir tergulung karena pandemi, tapi insya Allah tidak sampai tergulung karena kita mempunyai kalau istilah kita mempunyai shifting ya, kita mempunyai tameng di mana kita sebenarnya sedia payung sebelum hujan, kemudian untuk mengamankan modal kita, untuk mengamankan penghasilan kita, sebenarnya kita sudah punya simpanan, punya shifting. Tapi bagaimanapun pandemi ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi, di mana tidak hanya saya secara personal yang kemudian terserang oleh pandemi ini, tapi secara bisnis, secara usaha, wirausaha, secara apa yang sudah kita rintis hari ini juga hampir tergulung dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sangat-sangat kejam, dan dosanya pandemi ini sangat luar biasa. Entah corona nanti itu berapa ratus tahun akan ada di neraka corona ini ya. Corona atau yang buat corona ini entah berapa ratus tahun yang akan ada nantinya akan ada di neraka. Kita tidak tahu karena pandemi ini sudah 1 tahun lebih kita mengarungi pandemi ini. Bagi saya adalah satu ujian yang berat, tapi kemudian tanpa kita sadari, saya tutup mata tutup telinga, tetap melakukan hal yang positif, proaktif, progresif, produktif, provokatif juga iya, karena di tengah pandemi ini kita dipacu untuk kemudian saling memprovokasi, entah memprovokasi diri kita untuk kemudian tetap melakukan pergerakan di tengah di tengah kekangan aturan yang tidak ada kejelasan. Kita pun juga sering diprovokasi untuk kemudian tetap melawan protokol kesehatan yang ada, untuk kemudian mendapatkan sesuap nasi, untuk kemudian melakukan langkah kebaikan bagi kita, keluarga kita, masyarakat, ataupun orang di sekeliling kita membutuhkan kegiatan kita, sehingga pandemi pun kadang kita acuhkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Contohnya mungkin banyak, dan nanti silakan korelasikan dengan hal-hal yang mungkin sering adik-adik ketahui dan sering adik-adik lakukan, bahkan sering adik-adik lihat di jalanan ataupun di sosial kita ataupun di gerakan-gerakan sosial yang lainnya. Itu pun bukan karena mahasiswa nakal ya, bukan, mahasiswa terprovokasi ataupun kita memprovokasi diri kita untuk melakukan hal-hal baik ini meskipun bertolak belakang dengan aturan protokol kesehatan ataupun aturan pandemi COVID-19 ini. Berbicara temanya, kunci dalam menghadapi dunia kerja adalah berbicara bagaimana kita kemudian menggali potensi kita. Potensi akan kita ketahui, potensi akan kita dapati, kemudian kalau kita pintar-pintar mengevaluasi diri. Selain itu kita juga harus merubah pola pikir, mindset tadi itu, dan kita sering-seringlah kita kemudian masuk ataupun terjerumus pada jurang-jurang yang sering memberikan kita ujian, yang sering memberikan kita challenging, ataupun yang sering memberikan test bagi kehidupan kita. Maka kemudian tidak usah ragu akan kesuksesan di dunia kerja nanti ataupun di dunia nyata nanti, kalau kita sudah berbekal mindset, kerja keras, pola pikir, serta mental dan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya yakin semua keluarga besar masyarakat mahasiswa ekonomi syariah, saya ataupun Asif tidak dilahirkan dari ombak yang biasa-biasa saja, tapi kita juga dilahirkan dengan ombak yang tidak hanya gelombang ataupun ombaknya yang besar saja, tapi hantaman benturannya juga sangat keras menghampiri kita. Dari kita mahasiswa baru hingga hari ini kita menjadi mahasiswa basi. Tapi kemudian adik-adik, saya ingin juga jelaskan, bukan kemudian abang ini tidak mau lulus, bukan. Tapi ada kemudian satu proses yang harus kita jalani terlebih dahulu untuk menuju kematangan proses, sehingga kemudian juga mampu membanggakan ekonomi syariah dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih. Itu saja dari saya, sudah diingatkan oleh tim keeper atau manajemen waktu yang disiapkan oleh Imam Prodi. Saya juga sadar diri, ya mohon maaf kalau banyak nyelote dan sebagainya. Mungkin sedikit materinya ya, tapi bagi saya ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa
saya bisa bertatap muka, bereuni lagi, meskipun tidak sebagai alumni, tapi dibungkus dengan kelompok alumni. Ini sangat luar biasa bagi saya pribadi, salam hormat bagi seluruh sahabat-sahabat ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Korpus BPTKN. Penyampaiannya sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk sesi yang ketiga, yakni ada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Mungkin karena mengingat waktu sudah pukul 5, oleh karena itu mungkin saya selaku moderator membatasi untuk saya persilakan. Ya Kak ya, kan banyak kesuksesan itu yang dicapai setiap orang kan juga berbeda-beda. Apakah ada tips and triknya gimana caranya kita bisa menjadi pemuda yang selepas kita pada masa perkuliahan kita bisa menjadi orang sukses, tapi kesuksesan tersebut itu bisa kita raih tanpa harus biasanya kan ada orang kan juga punya kendala ya Kak ya, misalnya dalam pekerjaan itu belum juga mempunyai, terus sulitnya dalam mencari pekerjaan, seperti itu. Baik, sama-sama untuk Iin. Oke, mungkin selanjutnya untuk saudara Abdul Salman. Bisa langsung open mic. Halo, yang Raffi Salman. Ya Kak, ini saya Ya. Halo. Yang ingin saya tanyakan Bagaimana Raffi Salman? Bisa diulang? Suaranya kurang keras. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena dari tadi ada kendala jaringan, jadi saya pinjamnya. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari pengalaman Pres Ongki dan Pres Asif sendiri, bagaimana agar kita bisa membagi waktu antara produktif dan dalam hal perkuliahan dan produktif dalam keorganisasian, yang dimana itu kita bisa mencapai prestasi-prestasi. Apakah mungkin ada, kan biasanya ada circle yang di situ kita kumpul sama anak-anak pinter atau gimana, atau kita juga harus gimana agar kita bisa produktif nggak hanya dalam perkuliahan dan dalam organisasi, tapi juga kita bisa menghasilkan suatu produk atau kita bisa menghasilkan uang sendiri, yang dimana kita bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana Rafli? Sudah? Halo. Sudah. Oke, baik. Mungkin dirasa cukup karena pertanyaan ini sangat kompleks. Mungkin untuk penanya kedua pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Mungkin dari pertama ya, ini adalah dari Pres Asif dulu untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, karena kedua pertanyaan ini ditujukan langsung kepada dua narasumber. Mungkin untuk Pres Asif bisa menjawab terlebih dahulu, yakni pertanyaan yang pertama, dan yaitu adalah apa yang biasa terjadi ataupun problematika dalam dunia kerja ketika kesulitan untuk melamar suatu pekerjaan, karena kesuksesan dalam dunia kerja ini memiliki
potensi yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, di situ mungkin ada tips and trick dari untuk mencapai kesuksesan tersebut. Terus pertanyaan kedua juga yaitu adalah pengalaman produktif dalam kuliah maupun organisasi yang selama ini yang telah dicapai. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Pak Prestasi. Oke, baik, terima kasih Pak Kahimah dan selaku administrator. Mohon izin Pak Korbus. Saya mau jawab duluan sebenarnya karena mau nyari takjil. Oh iya, Pak Korbus dulu aja kalau gitu. Oh iya. Gak apa ya. Jadi ya kalau Pak Presnas Asif ini kan ada di kediamannya ya, Pak Gub ya, ada di rumah ya. Terus Fahad ada di rumah, terus Husni ada di rumah. Saya ini yang mopong kemana-mana terus, jadi ada larangan mudik, ada larangan penyekatan per wilayah, saya terobos aja, yang penting melakukan produktivitas. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Iin tadi ya. Mbak Iin ini angkatan 2019 ataupun 2020. Maksudnya kalau berbicara kiat-kiat ya, kiat-kiat sukses melamar pekerjaan ataupun kiat-kiat menghadapi tantangan dunia kerja. Kalau saya pribadi saya tidak bisa menjawab secara teori, tapi kemudian saya ingin menjawab di posisi saya sebagai praktisi, bagaimana kemudian melihat lapangan pekerjaan, bagaimana kemudian menyelam pada dunia kerja, bagaimana kemudian menyelam dan tabah sampai akhir seperti prinsip Nanggala 402 yang kemudian menyelam secara abadi. Tapi kemudian saya ingin mengatakan bahwasanya kiat-kiat sukses memasuki pada dunia kerja adalah pada prinsipnya ada 4 hal: kapasitas, kapabilitas, integritas, dan produktivitas. Guyonannya teman-teman saya, kapasitas, produktivitas, progresivitas, dan kapabilitas, serta isi tas, kata teman-teman saya, untuk kemudian bisa diterima dalam dunia kerja. Karena isi tas juga menentukan orang dalam kita nantinya bagaimana, kan begitu. Tapi saya ingin mengatakan produktivitas, kapasitas, dan kapabilitas ini bisa kemudian kita raih dengan proses yang hari ini sedang diamanahkan ataupun dipercayakan kepada diri kita pribadi untuk kemudian melakukan kerja-kerja yang proaktif di dalam organisasi. Saya ingin mengatakan juga bahwasanya apa yang kita hadapi hari ini adalah apa yang sudah kita pikirkan kemarin. Apa yang kita pikirkan hari ini akan kemudian menjadi kenyataan di hari nanti. Maka percayalah, apa yang sedang kalian hadapi prosesnya hari ini, apa yang kemudian sudah kalian siapkan, apa yang sudah kalian prinsipkan, apa yang sudah kalian pikirkan, akan terjadi di kemudian hari dan akan banyak membantu kalian jika hal-hal itu kemudian yang kalian hadapi adalah positif dan pemikiran positif, dan akan menjadi negatif hasilnya jika apa yang kalian lakukan hari ini adalah hal-hal negatif. Yakinlah prinsip itu akan kemudian ketersinambungan dan akan terjadi di kemudian hari. Itu bayin ya. Jadi kalau berbicara tantangan di dunia kerja pun mungkin saya berbicara adalah bagaimana habit yang dihadapi oleh milenial ataupun generasi Z. Milenial itu sampai 97 ya. 97 sampai 2012 itu sudah generasi Z. Kecenderungan milenial atau generasi Z adalah kecenderungan titik jenuh. Saya banyak mengatakan bahwasanya dan saya melihat bahwasanya milenial tidak kemudian dia statis bekerja di satu perusahaan. Contoh katakan ya, kalian bekerja di satu perusahaan. Di sisi lain, kalian juga memacu bagaimana kemudian kalian mendapat kapasitas sebagai YouTuber. Dia akan berpindah itu berpaling bagaimana dia kemudian mengembangkan kapasitas dia sebagai YouTuber. Mungkin itu yang kemudian bisa kita. Jadi tantangan dan permasalahan itu bisa lahir dari diri kita sendiri ketika kita mempunyai titik jenuh, tapi bisa juga lahir dari perusahaan. Contoh katakan gajinya tidak cukup ataupun kerjanya terlalu menyiksakan, maka kita juga harus mempunyai prinsip adalah dilarang keras sekeras-kerasnya terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau keras masih terukur ya, jadi cenderung keras tapi terukur. Yang kedua tadi pertanyaan dari masnya tadi bahwasanya berbicara pengalaman bagaimana produktif di dunia akademis dan di dunia aktivis. Kalau di dunia aktivis ya, mungkin masnya bisa melihat dan bisa sering-sering dengan Mas Husni bagaimana Mas Ongki itu, bagaimana kurikulum vitae dan sebagainya. Tapi yang perlu saya klarifikasi adalah dunia akademis. Jadi Adinda, saya mengatakan aktivis itu boleh progresif tanpa meninggalkan hal yang
hal yang kemudian menjadi tanggung jawab utama, yaitu akademis. Mengapa saya katakan itu? Sudah saya pernah alami. Semester 7 saya sudah tidak ada mata perkuliahan. Pertanyaannya hari ini, kenapa Persongki sampai semester 12? Kan begitu. Semester 7 sudah perkuliahan, sudah mengajukan judul skripsi, saya terpilih sebagai Presiden Mahasiswa Islam Indonesia. Ini yang kemudian menjadi satu dilema. Kita ingin lulus cepat, atau kita perlahan tapi pasti untuk kemudian memompa kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas kita nantinya. Jadi pilihannya ada dua. Jadi berbicara dunia aktif dan akademis tidak bisa dibenturkan. Harus menjadi satu kesatuan untuk menunjang satu keprogresifan diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Asif, Fahad, Husni, dan seluruh sahabat-sahabat ekonomi syariah. Saya sebagai bukan alumni mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata, apabila ada salah tingkah, dan mohon maaf juga apabila tidak maksimal. Saya mohon undur diri duluan karena masih mau nyari takjil. Ini sudah ditunggu nih di belakang nih sama Menlu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya ditunggu dari tadi di belakang. Ya, terima kasih dan mohon maaf saya harus pamit duluan. Aduh, sorry. Terima kasih. Foto bersama dulu ya. Jadi screenshot sudah. Terima kasih semua. Saya juga banyak sebenarnya. Saya ingin